Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan membagikan pengalaman dalam menerapkan teknik grafting atau sambung batang pada tanaman hias, khususnya pada mawar dan bougainville. Percobaan ini kami lakukan sebagai bentuk pembelajaran langsung mengenai bagaimana jaringan tanaman dapat disatukan untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat tertentu sesuai dengan karakter genetik pada bagian entres dan batang bawah. Melalui kegiatan ini, kami belajar bahwa aplikasi genetik tidak hanya melalui perkawinan atau persilangan, tetapi juga melalui teknik vegetatif yang mampu menggabungkan keunggulan sifat dari dua individu tanaman berbeda. Grafting merupakan teknik menggabungkan dua bagian tanaman yang berbeda sehingga nanti akan tumbuh menjadi satu kesatuan. Nah, bagian atas yang disambungkan disebut entres, sedangkan bagian bawah yang masih memiliki akar disebut batang bawah atau rootstock. Inti dari keberhasilan grafting terletak pada penyatuan jaringan kambium, yaitu jaringan meristematik yang terletak di antara xilem dan phloem. Nah, jaringan kambium inilah yang nantinya akan berperan penting terhadap pembentukan sel baru serta juga transportasi nutrisi. Sebelumnya, kita sudah pernah melakukan percobaan teknik grafting terhadap tanaman mawar. Namun, sambungan pada mawar mengering dan tidak tumbuh tunas baru. Jadi, dari kejadian ini, kami belajar bahwa tanaman mawar memiliki karakteristik batang yang lebih sensitif dan juga kesalahan sedikit saja dalam posisi kambium akan menyebabkan gagalnya dalam proses penyatuan jaringan. Setelah kejadian gagalnya teknik grafting pada tanaman mawar, kami melakukan percobaan kembali teknik grafting terhadap tanaman bougainville. Nah, tanaman bougainville ini kami pilih karena memiliki batang yang berkayu, kuat, dan juga lebih adaptif. Serta juga tanaman bougainville ini dikenal memiliki tingkat keberhasilan grafting yang cukup tinggi bagi pemula. Nah, pada proses grafting ini kami mulai dengan memilih batang bawah bougainville yang sehat dan cukup kuat. Lalu bagian atas batang bawah kami potong berbentuk huruf F. Nah, bentuk ini memudahkan dalam menempatkan entres dan membantu memperluas area pertumbuhan jaringan kambiumnya. Setelah itu, entres kami serut hingga berbentuk runcing. Nah, berbentuk runcing ini supaya untuk potongannya dapat masuk dan menempel dengan pas di celah batang bawahnya. Nah, tujuannya ini adalah agar kambium dari kedua bagian benar-benar bertemu dan bersatu. Karena jika sambungan longgar atau sedikit bergeser saja, proses penyatuan bisa gagal total. Ketika kedua bagian sudah ditempelkan, kami memastikan sambungan rapat, stabil, dan tidak mudah goyah. Setelah tahap grafting selesai, tanaman ditempatkan di area yang lebih teduh terlebih dahulu. Nah, pada fase ini, tanaman masih dalam masa pemulihan sehingga perlu dijauhkan dari paparan sinar matahari secara langsung yang dapat membuat tanaman ini menjadi stres. Beberapa minggu kemudian, kami mulai melihat tunas baru muncul dari bagian sambungannya. Meskipun tanaman belum memasuki fase berbunga, kemunculan tunas ini menunjukkan bahwa aliran nutrisi kembali berjalan dan jaringan kambium berhasil menyatu dengan baik. Dari kegiatan grafting pada bougainville ini, kami menyimpulkan bahwa keberhasilan penyatuan jaringan sangat dipengaruhi oleh ketepatan pertemuan kambium, kesehatan tanaman, serta perawatan setelah proses sambung dilakukan. Melalui pendekatan vegetatif ini, kami juga memahami bahwa genetika tetap berperan penting, karena fenotip yang akan muncul nantinya, seperti warna dan bentuk bunga, ditentukan oleh materi genetik yang dibawa entres, meskipun sistem perakaran dan ketahanan hidup dipengaruhi oleh gen pada rootstock. Meskipun tanaman grafting yang kami lakukan belum memasuki fase berbunga, munculnya tunas baru menjadi bukti bahwa ekspresi gen pada entres telah kembali aktif dan jaringan telah terhubung dengan baik. Untuk mendukung pertumbuhan, percobaan ini memberikan pengalaman bahwa penerapan genetika tidak hanya melalui persilangan, tapi juga melalui teknik vegetatif seperti grafting untuk menggabungkan keunggulan sifat
dari dua tanaman berbeda. Dengan demikian, kegiatan ini menambah wawasan kami bahwa keberagaman sifat tanaman dapat dimanfaatkan dan dikombinasikan melalui rekayasa sederhana, sehingga menghasilkan tanaman hias yang lebih menarik dan memiliki ketahanan yang lebih baik. Kegagalan pada percobaan awal juga menjadi bagian penting dalam proses belajar kami untuk memahami hubungan antara struktur fisiologi dan ekspresi gen pada tanaman. Terima kasih semuanya, bye-bye.